Jumpa lagi di Opini Budiman. Barada Richard Eliezer sepertinya telah menjelma menjadi simbol kejujuran, simbol keberanian untuk mengungkap kejujuran, mengungkap sebuah peristiwa apa adanya. Vonis hakim 18 bulan penjara memang punya dilema moral. Apapun, Eliezer adalah orang yang menembakkan peluru dan menembus dada Yosua, teman sesama ajudan dari Verdi Sambo. Namun Eliezer telah mengakui perbuatannya. Ia membunuh, ia menembak karena perintah sang jenderal. Kalau Eliezer disebut sebagai panutan, bukan karena ia melakukan penembakan. Karena penembakan tidak bisa dibenarkan. Karena penembakan mengakhiri kehidupan sang ajudan Yosua Huta Barat. Tapi Eliezer bisa saja dianggap sebagai panutan karena keberaniannya mengakui perbuatan, menyesali perbuatan, mengungkap kebenaran dan mengutamakan kejujuran. Tapi pandangan itu juga jangan disederhanakan. Orang membunuh, mengaku, menyesal, kemudian mendapatkan keringanan hukuman. Bukanlah seperti itu. Di republik ini kejujuran memang masih menjadi barang langka. Kejujuran harus terus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan resiko ditahan, diperjuangkan dengan resiko tersingkir dari kesatuan. Namun bagi kelompok lain, Eliezer bisa saja dianggap sebagai pengkhianat. Ia bisa dianggap tidak setia kepada satu kelompok. Tapi tanpa keterbukaan dan kejujuran Eliezer, sidang ini tentunya tidak akan bisa berlangsung dan tidak pernah akan ada sidang ini. Disinilah dilema moral yang dihadapi oleh Eliezer. Bersetia pada perintah atasan dan kejujuran untuk mengungkap berbagai penyimpangan yang ada. Dilema antara kesetiaan dan kejujuran. Biarlah dilema moral itu diperdebatkan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kemana Eliezer setelah vonis 18 bulan dijatuhkan? Eliezer ditahan sejak 3 Agustus 2022. Jika putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya ada ruang bagi Eliezer bisa bebas pada 3 Februari 2024. Tetapi sangat tergantung kepada jaksa. Memang terdengar selentingan ada pro dan kontra di lingkungan kejaksaan, apakah akan banding atau tidak banding. Beruntunglah sehari setelah vonis dijatuhkan, Kejaksaan Agung kemudian menyatakan bahwa jaksa tidak banding. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tetap berada dalam tahanan. Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah berterus terang, kooperatif dari awal, jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini. Eliezer pun menerima, artinya putusan kasus Eliezer telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu adalah akhir dari drama Eliezer. Pihak keluarga Eliezer menaruh sebuah harapan agar Eliezer bisa kembali ke kesatuannya. Itu disampaikan oleh Ibunda Eliezer dalam wawancara saya di satu meja. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mendengar aspirasi dari keluarga Eliezer untuk kembalinya Eliezer ke anggota kepolisian.
Namun apapun dari itu semua, keselamatan Eliezer tetap perlu jadi perhatian. Eliezer bisa saja dianggap sebagai panutan oleh masyarakat, tapi bisa saja dia dianggap sebagai pengkhianat oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kerja LPSK, kita bersama punya kewajiban moral untuk tetap menjaga keselamatan Eliezer. Kini dan saat ini kejujuran Eliezer dimenangkan. Tapi entah untuk besok. Tapi yang pasti dan abadi, kejujuran Eliezer adalah pelajaran sekaligus warisan bagi bangsa ini. Dan semoga saja ini bukan sebuah fatamorgana dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari skandal yang menghebohkan secara nasional.